Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helena Fatika Sari, NIM 202010110311481. Di sini akan saya membahas mengenai hukum ekonomi bisnis, ini perjanjian-perjanjian tertentu. Baik, di sini saya akan membahas mengenai 3 pokok hal. Yang pertama yakni jual beli, dan yang kedua yakni sewa menyewa. Yang mana kedua hal ini adalah salah satu contoh dari beberapa perjanjian yang bernama. Yang berikutnya yaitu leasing atau sewa guna usaha, dan yang terakhir adalah franchise atau hak monopoli. Baik, yang pertama yakni jual beli. Jual beli dapat dikatakan atau didefinisikan sebagai terjadinya setelah ada kata sepakat dari para pihak. Yang ini mengandung asas konsualisme. Yang mana di sini jual beli ini adanya kesepakatan antara dua belah pihak, yang mana di sini ada transaksi jual beli dari antara penjual dan juga pembeli. Nah, di sini bersifat obligator atau meletakkan hak dan kewajibannya, yang mana artinya adalah harus meletakkan sesuatu yang untuk diperjanjikan. Berikutnya yakni hak miliknya. Mengenai hak miliknya pun berpindah dari awalnya dari penjual menjadi kepada pembeli. Baik, di sini risiko yang ada pada jual beli ini diatur pada pasal 1458 BW, yang mana di sini risikonya itu dipikul dulu atau ditanggung oleh penjual hingga barang itu secara sah atau telah sampai dan telah diterima oleh si pembeli ini sendiri. Baik, langsung saja ke kewajiban dari para pihak, yakni penjual dan juga pembeli, yang mana kewajiban dari penjual ini diantaranya dibagi menjadi dua, yaitu menyerahkan hak milik barang yang dijual dan juga kewajiban menanggung barang. Yang mana yang dikatakan menyerahkan hak milik barang yang dijual, yakni ada tiga cara, yakni penyerahan nyata atau langsung. Jadi transaksinya langsung pada antara penjual dan juga pembeli. Yang kedua yaitu traditio bravi manu, yang mana ada hal yang dijaminkan kepada antara jual beli ini antara para pihak, yang mana barang atau hal yang dijaminkan ini sudah ada pada pihak, jadi istilahnya dengan tangan pendek. Dan yang ketiga yakni constitutum possessorium, yang mana di sini penyerahan hak itu seperti fidusia, jadi kayak barangnya sudah diberikan tapi nanti dipakai kembali gitu. Jadi pada yang kedua yakni kewajiban menanggung barang. Jadi di sini ada namanya balik nama. Namanya jual beli ya tadi kan atas kepemilikannya kan sudah berganti. Jadi di situ ada balik nama. Berikutnya ada kewajiban dari pembeli. Pembeli ini ada kewajiban yang ini membayar daripada transaksi jual belinya itu. Yang mana di sini dengan cara menyerahkan uang apabila transaksi itu menggunakan uang. Berikutnya menyerahkan barang jika transaksi itu menggunakan cara barter. Terus yang berikutnya adalah menyerahkan jasa jika transaksi itu dibayar dengan jasanya. Berikutnya mengenai macam-macam jual beli. Di sini ada dua macam jual beli. Yang pertama, hak membeli kembali. Yang mana di sini ada jangka waktu tertentu barang harus dikembalikan. Jadi misalkan ada orang membeli barang, nah itu tuh karena dia membeli kembali, jadi ada orang penjualnya dia tuh membeli kembali, jadi ada jangka waktu di situ yang tidak lama-lama untuk pembeli yang pertama ini dia untuk memiliki barangnya itu. Jadi nanti barangnya akan balik lagi dalam waktu tertentu. Berikutnya yaitu yang kedua piutang, yakni mengenai hak reklame. Ini menuntut kembali adanya barang itu kembali kalau apabila barang itu tidak sesuai yang telah diperjanjikan sesuai pasal 1145. Yang berikutnya yakni sewa menyewa, yang mana di sini sewa menyewa termasuk dalam perjanjian konsensual. Di sini yang dimaksud perjanjian konsensual yakni adalah misalkan perjanjian ini akan sah apabila ada kesepakatan antara dua belah pihak. Nah, penyerahan sewa menyewa ini bersifat menyerahkan kekuasaan saja, bukan sampai hak milik. Jadi orang yang dia penyewanya ini dia hanya sekedar memiliki hak kekuasaan untuk menikmati barang atau tempatnya yang akan disewakan. Nah,
yang menyerahkan ini tidak harus pemiliknya. Jadi misalkan ada distributornya atau orang yang perantara itu bisa dia menyerahkan. Jadi tidak harus langsung pemiliknya karena ini hanya sekedar untuk menyerahkan hak kuasa bukan hak milik. Terus kewajiban antara yang menyewakan dan juga si penyewa. Yang mana di sini dapat kita lihat bahwasanya kewajiban dari yang menyewakan atau penyewanya ini, dia yang pertama menyerahkan barang. Benar, karena salah satu syarat-syarat perjanjian itu sesuai dengan pasal 1320 ini harus ada objeknya, objek dari perjanjian. Yang di sini objeknya yaitu barangnya itu sendiri. Jadi menyerahkan barang, memelihara barang dengan sebaik-baik mungkin, dan juga memberikan kenikmatan yang tentram ya. Dalam artian tidak ada gangguan karena dia posisi disewa ya. Jadi tidak boleh pada saat penyewa itu menyewa barangnya itu dia diganggu oleh pihak lain atau pemiliknya itu sendiri. Yang kedua yaitu si penyewa. Si penyewa ini memiliki dua kewajiban, yaitu memakai barang sewa dan juga memakai harganya sesuai yang telah diperjanjikan. Nah, jika apabila barang sewa ini musnah ya, kalau diatur dalam pasal 1553 BW, maka jika diluar dari kesalahan pihak, maka perjanjian ini bakal demi hukum karena sudah diatur pada pasal 1553 BW. Berikutnya mengenai leasing atau sewa guna usaha. Baik, kita pahami dulu masing-masing katanya ya. Sewa, yang namanya sewa itu adalah kita menikmati atau kita hanya menikmati itu sekedar kekuasaannya saja, tidak sampai memiliki. Sewa guna, berarti ini ada untuk keperluan, karena ini berguna. Jadi untuk bermanfaat kepada seseorang. Usaha, berarti sebuah usaha. Jadi apabila digabung sewa guna usaha ini adalah sebuah barang itu digunakan untuk memperlancar usahanya. Nah, dari setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang, modal atau digunakan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu diawali dengan kontrak antar pihak. Jadi di sini yang menjadi objeknya itu barang. Barang yang disewa, gunanya untuk memperlancar sebuah usaha dari sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, di sini fungsinya sebagai sumber pembiayaan jangka menengah. Jadi jangka menengah ini tidak jangka panjang dan juga tidak jangka pendek. Sependek pemahaman saya, jangka pendek ini jangka waktunya kurang dari 1 tahun, sedangkan jangka panjang ini lebih dari 5 tahun. Gitu. Jadi antara 1 sampai 5 tahun ini antara sewa guna usahanya ini, leasingnya ini, barangnya ini. Baik, ini pihak-pihak leasing ya. Pertama lessor. Lessor ini pemberi layanan, pemberi pembiayaan. Jadi dia ini penyedia dari layanan leasing ini. Terus leasing. Leasing ini dia yang memerlukan modal atau barang. Jadi dia itu perusahaan yang misalkan dia memerlukan modal, dia datang kepada lessor. Nah, supplier ini dia itu yang menyetokkan barang kepada si lessor. Jadi jika apabila lessor ini membutuhkan barang, dia membelinya di supplier. Nah, apabila leasing ini memerlukan barang untuk disewa untuk memenuhi distribusi pengelolaan perusahaannya, dia meminjam atau menyewa ke lessor. Seperti itu. Terus lanjut saja mengenai jangka waktu ini tadi dikatakan di jangka menengah, karena jangka pendek ini hanya kurang dari 1 tahun. Nah, jangka panjang ini lebih dari 5 tahun. Jadi jika diambil kesimpulannya bahwasanya kalau di jangka tengah ini 1 sampai 5 tahun. Nah, ini gunanya buat apa? Tujuan daripada leasing ini adalah yang pertama menambah modal kerja. Jadi suatu perusahaan yang apalagi yang baru biasanya itu mereka membutuhkan modal yang banyak, namun pendapatan yang dia dapat atau income yang dia dapat ini masih sedikit. Maka dari itu kita menggunakan ini cara sistem leasing ini dengan menambah modal kerja. Nah, yang kedua memperoleh capital equipment atau menambah barang daripada modal barang daripada sebuah perusahaan itu sendiri. Lanjut mengenai cara melakukan leasing ini. Yang pertama dengan finance lease. Ini penyewa guna usaha mempunyai hak opsi. Hak opsi ini hak memilih untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Nah, di sini nilai sisa yang dimaksud adalah besarnya nilai uang yang harus dibayar kembali kepada lessor.
di akhir leasing yang telah ditentukan dalam kontrak. Nah, jadi ini besarnya nilai harga yang pada perjanjian ini pada akhir perjanjian dibayarnya kepada si lesor, penyewa barang ini, leasing ya ini bukan dalam istilah sewa menyewa ya. Terus yang berikutnya menggunakan sistem operating lease. Ini penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi. Jadi dia tidak mempunyai hak pilih. Dia penyewanya harus nurut nih sama lesornya untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai yang sudah disepakati. Gitu. Jadi ada yang satu yang finance lease ini dia berhak untuk memilihkan hak opsinya, hak memilihnya dan juga operating lease. Dia tidak mempunyai hak opsi atau tidak mempunyai hak pilih pada saat membeli objek sewa guna usaha. Berikutnya nih perbedaan leasing dengan bank. Nah, tadi kan kita melihat sama-sama untuk memperpinjamkan antara untuk model di sebuah perusahaan itu sendiri. Jadi pembedanya nih di antaranya angsuran. Angsuran di leasing ini tergantung kesepakatan sesuai dengan kemampuan leasing atau kemampuan si penyewanya ini. Nah, apabila di kredit bank ini angsurannya ditetapkan sesuai bank. Jadi banknya menyesuaikan daripada kemampuan debitur itu sendiri yang meminjam kepada bank. Jadi disesuaikan oleh bank ya, bukan kesepakatan dari awal waktu perjanjian. Nah, itu lalu tujuannya. Tujuan daripada leasing ini untuk menyewakan barang modal. Jadi di sini objeknya barang, sebuah benda gitu. Jika yang di kredit bank ini tujuannya itu menyediakan dana berupa uang gitu. Nah, pada leasing ini kepemilikan barang ini lesor itu pemilik ya, yang penyewa barang ini adalah pemilik dari barang modal. Sedangkan pada kredit bank, kreditur ini bukan pemilik dari barangnya. Kreditur ini bukan pemilik dari barangnya, jadi sudah diserahkan kepada debitur. Secara tidak langsung itu adalah sudah milik debitur, jika dananya sudah dipegang oleh debitur. Lalu yang berikutnya yaitu risiko. Risiko yang terjadi pada leasing itu ada dua, financial risk dan juga physical risk. Yang mana di sini finansial, jadi itu tentang finansial, tentang harganya, risiko tentang harga, tentang uangnya, keuangannya. Jadi kalau misalkan dia di situ ada tanggungan, dia harus membayar, dan juga physical risk. Jadi di situ dia juga harus mengembalikan barangnya itu dalam kondisi yang baik. Jadi minimal seperti kondisi yang awal. Di situ ada fisik di sini dikenakan sebagai benda. Lalu apabila di kredit bank ini hanya sebatas financial risk aja. Jadi di situ hanya uang yang dijaminkan yang harus dijaga risikonya di situ. Nah, di sini jaminan dari leasing ini, jaminan barang modal dari dana leasing. Bila wan prestasi modal bisa diambil. Jadi barangnya ini apabila jadi wan prestasi bisa tuh diambil barangnya langsung. Apabila di kredit bank itu jaminan barang bergerak atau tidak bergerak. Jadi semua barang yang dimiliki oleh kreditur ini bisa dijaminkan atau dilelang oleh si kredit bank ini. Franchise atau hak monopoli. Nah, pasti kan kalian sering dengar kan ya istilah dengan franchise. Apalagi sekarang banyak sekali influencer yang sudah membangun dengan bisnis franchise. Jadi franchise ini konsep pemasaran yang digunakan oleh suatu perusahaan atau franchisor untuk mengembangkan pemasarannya dengan melibatkan kerjasama dengan pihak lain, yaitu franchisee. Nah, selaku pemilik outlet. Nah, hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan selama waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian antara franchisor dan juga franchisee dan di suatu tempat tertentu. Baik, penasaran kan bagaimana? Kebebasan seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu. Jadi di sini si franchisor ini itu bermisalan ya, sebuah usaha didirikan oleh franchisor. Nah, dia ini menjual bisnisnya kepada franchisee, kepada orang lain. Yang di situ gunanya untuk apa? Ya, itu si franchisor ini untuk bekerjasama dengan franchisee agar bisnisnya dikelola oleh franchisee, namun nanti peralatan dan juga barang-barangnya itu harus dijaminkan dengan harus semua dari
franchisor. Nah, di sini bukan istilah sebagai anak cabang ya, tapi ini sudah berbeda bisnis lagi. Namun dengan menggunakan hak istimewa berupa apa? Berupa hak kekayaan intelektual, ya ini merek daripada merek terkenal itu sendiri. Misalnya yang dijadikan franchise itu seperti merek terkenal gitu. Oke, lanjut saja. Konsep pemasarannya tampak dalam distribusi operasional yang melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Jadi di sini tuh ada harga. Jadi harga yang telah ditentukan. Biasanya di sistem franchise itu ada paket-paketnya yang di mana paketnya misalkan berapa menu saja dengan harga berapa dan tempatnya di mana. Nah, nih yang kedua adalah tempat atau distributornya. Tempatnya di mana ditentukan. Misalkan franchisee mesti juga melihat apakah tempat usahanya itu memungkinkan sekali untuk menggunakan, dapat dikatakan sebagai tempat strategis untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Yang berikutnya ini promotion. Jadi promotion ini dilakukan oleh franchisee selaku dia pengelola bisnis pada sebuah merek tersebut. Jadi di situ ada beberapa hak yang dimiliki franchisee ya teman-teman ya. Lalu karakteristik dasar franchise. Yang pertama kontrak tertulis. Jadi di franchise ini terkenal dengan kontraknya yang secara tertulis karena ini merupakan salah satu perjanjian yang sangat besar karena melibatkan sebuah bisnis antara dua belah pihak. Yang kedua yaitu franchisor dan franchisee. Yang di sini adalah pemberi bisnis, dia penjual bisnis dan juga pembeli bisnisnya, yang mana franchisor ini memberikan pelatihan bisnis kepada franchisee ini. Nah, franchisee ini dia beroperasi menggunakan nama merek dagang. Nah, tadi di sini dia menggunakan hak istimewa atau hak kekayaan intelektual daripada merek yang telah dibangun oleh franchisor. Namun dia dapat mengelola bisnisnya itu dengan sendiri, tidak ada campur tangan dari franchisornya itu. Lalu yang ketiga yaitu pengelolaan bisnis dan perlengkapan. Ya, ini pengelolaan bisnis oleh franchisee untuk perlengkapan diatur oleh franchisor. Jadi pengelolaan bisnis dalam sebuah perusahaannya itu yang telah dibeli oleh franchisee ini dikelola sendiri oleh franchisee. Jadi tidak ada campur tangan dari franchisor. Franchisor ini dia hanya mempersediakan atau menyiapkan barang-barang atau perlengkapan-perlengkapan atau alat-alat yang digunakan dalam sebuah bisnisnya itu. Yang berikutnya nomor 4 ini franchisee membayar. Nah, franchisee ini dia tuh membayar dengan cara yang pertama yaitu royalti pemilik merek. Jadi dia membayar kepada pemilik mereknya itu, pemilik merek terkenal biasanya. Yang kedua adalah fee atas beban yang umum. Jadi dia membayar daripada pajak dari beban-beban umum itu. Yang berikutnya itu adalah hak franchise. Hak franchise ini di sini dia memperoleh beberapa daerah pemasaran. Jadi sesuai dia yang dia inginkan ya. Apabila perusahaan itu yang dirasa ia merupakan sebuah tempat yang strategis itu dia untuk menjalankan sebuah bisnisnya ya, dan juga dengan pemasaran tertentu dan satu-satunya dia dapat yang hanya dapat memasarkan adanya dia. Jadi dia memiliki hak untuk memasarkan dari sebuah bisnisnya itu dan juga dia mendapatkan hak untuk menentukan tempat yang akan dia gunakan untuk bisnis. Yang berikutnya bukan merupakan cabang usaha. Jadi dia bukan merupakan cabang usaha daripada induk. Dia sudah berbeda bisnis meskipun dengan merek yang sama. Karena di situ pengelolanya sudah berbeda orang. Lanjut. Nah, di sini keuntungannya daripada franchise. Yang pertama ini adanya pelatihan, pengarahan dan juga pengawasan franchisor. Nah, jadi itu tidak serta-merta ya franchisor itu melepaskan daripada bisnisnya dengan merek terkenal yang telah dia bangun itu kepada franchisee aja gitu. Jadi dia tuh di situ sudah melatih franchisee untuk bagaimana mengelola bisnis yang baik ala franchisor dan juga dia mengarahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya yang kedua yaitu membantu finansial. Ya, tentu saja di sini membantu finansial ya karena di sini juga ada beberapa pemasukan. Nah, apabila dari franchisee ini dia lebih bagus daripada pengelola pemilik, dia pasti mendapatkan fee dan royalti juga yang lebih daripada franchisee-nya. Berikut adalah merek dagang terkenal. Jadi ini adalah salah satu keuntungan daripada franchisee yang akan dia dapat dalam bisnis franchise ini, yang mana dia menggunakan merek terkenal yang sudah dikenal oleh orang-orang. Jadi misalkan saja seperti saya
membeli franchise kepada KFC. Saya mendapatkan keuntungan karena saya mendapatkan merek dagang yang sudah terkenal, karena KFC sudah terkenal. Seperti itu. Berikutnya, mengenai kerugian. Kerugian dari franchise ini yang pertama, program pelatihan tidak seperti harapan franchisee. Nah, karena di sini kan sudah juga diawasi nih oleh franchisor, jadi franchise ini tidak begitu bebas. Berikutnya yang kedua, perincian penyelenggaraan perusahaan setiap hari sering diabaikan. Nah, jadi ini penyelenggaraan perusahaan setiap hari ini sering diabaikan karena sudah menyangkut proyek-proyek yang besar ya. Terus yang berikutnya, kurang bebas menjalankan usaha karena terkait kontrak. Nah, jadi pada perjanjian franchise ini juga ada kontraknya, berapa lama mereka menggunakan perjanjian ini atau membeli daripada hak kekayaan daripada si franchisor ini. Karena dari itu selain itu juga si franchisee ini dia juga tidak menjalankan bisnisnya secara cuma-cuma gitu, maksudnya tuh tanpa pengawasan dari franchisor, karena franchisor juga dia berhak untuk mengawasi bagaimana mereknya itu tetap harus terjaga gitu. Yang berikutnya ini hak menjual perusahaan harus ditawarkan dulu kepada franchisor. Nah, jadi balik lagi ke tadi ya. Jadi si franchise ini dia tuh tidak serta merta mengelola bisnisnya itu secara bebas gitu, karena dia masih diawasi oleh franchisor, yang mana di sini ada merek yang harus dijaga atau nama baik lah istilahnya yang harus dijaga oleh franchisee, karena ini menyangkut juga tentang hak kekayaan intelektual. Ikut lanjut. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.